Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di sore ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan yang bersih seputar hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Al-Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi pendidikan anak ya, dimana kita di dalam pembahasan kitab ini yaitu seputar hukum dan adab mendidik anak. Pada bab kedua adalah kriteria guru yang dipilih. Telah berlalu pembahasan kemarin tentang guru tersebut dari kalangan ahli sunnah ya. Terkadang dalam pembahasan pertama ini dari kalangan ahli sunnah ini ada riwayat berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau diberi tugas ya, beliau mengatakan wakalani Rasulullah alaihi salatu wassalam ala mali sedekah atau mali zakatil fitr ya. Jadi tatkala beliau diberi tugas oleh Nabi untuk mengurus harta zakat fitr ya, waktu itu hatani atin ya, ada seorang yang sesosok makhluk yang mendatangi aku dan mengambil makanan ya, maka aku pun menangkapnya ya. Kemudian sesosok ini mengatakan, saya orang yang sangat butuh ya, ini muhtajun, saya sangat butuh, wali iyalun, saya punya keluarga dan hajatku itu sangat kuat, itu sangat keras, sangat butuh. Karena perkara tersebut kemudian Abu Hurairah melepaskannya ya, farhim tahu fa khalaitu sabilahu, aku pun farhim tuhu saya pun kasihan padanya dan aku lepaskan dia. Di waktu pagi Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi bertanya, kemudian apa yang terjadi itu diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Nabi, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan besok dia akan kembali lagi. Terjadi peristiwa itu sampai kedua kali, dan ditanya Nabi pada pertemuan kedua juga Nabi mengatakan nanti dia akan kembali lagi. Sampai pada saat yang ketiga maka Abu Hurairah kemudian mengatakan la arfa'annaka ila Rasulillah alaihi salatu wassalam, benar-benar aku akan membawa kamu di hadapan Rasulullah karena kamu sudah mencuri harta zakat ya. Maka sesosok ini kemudian mengatakan maukah aku ajari sesuatu kalimat, yaitu apabila kamu mau tidur bacalah kalimat tersebut, niscaya kamu akan terus-menerus berada dalam penjagaan Allah dan
setan tidak akan bisa mendekati kamu. Maka dilepaskanlah oleh Abu Hurairah. Kemudian pada waktu pagi hal ini ditanyakan di hadapan Nabi, dan Nabi kemudian membenarkan. Sodako, dia benar. Wahwa kadub, padahal dia pendusta besar. Dia adalah seorang pendusta besar. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah syaitan? Hadis itu berarti kan mendapatkan ilmu dari syaitan, gitu kan? Ini kadang menjadikan orang bermudah-mudahan. Padahal di situ sebenarnya bukan bab mencari ilmu ya, tapi Abu Hurairah melepaskannya pada pertemuan pertama, pertemuan kedua itu karena memang ada alasan sangat butuh. Ada alasan sangat butuh. Ya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, ini sudah nyata bahwa setan ini berdusta. Maka kalau pencuri itu ketangkap, itu ada bab namanya bab sulh, berdamai, bab islah. Ya, bab islah. Maka di sini setan menawarkan islah dengan apa? Mengganti sebuah ilmu itu, sebuah ajaran. Dan Abu Hurairah sepakat sampai dilepaskan. Ya. Jadi babnya adalah bab islah. Dan pada saat menerima ilmu tersebut, itu Abu Hurairah tidak kemudian serta-merta menerima, tapi beliau melaporkan kepada Nabi. Baru setelah oleh Nabi diberitahukan bahwa itu benar, dia benar, tapi dia pendusta. Maka Nabi masih memberikan tahdir, peringatan, ini pendusta, tapi yang disampaikan kemarin itu benar, gitu loh. Maka di sini mesti dibahas dua hal. Yang pertama adalah bab namanya qabulul haq, menerima kebenaran. Menerima kebenaran itu dari siapapun. Kalau itu memang benar dari siapapun, sekalipun dia kafir. Tapi mencari kebenaran, yang kedua mencari kebenaran itu babnya beda. Maka sikap Abu Hurairah di sini adalah dia menerima kebenaran. Dan caranya menerima kebenaran itu dicekkan di hadapan orang yang ahli, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dan tidak ada pembahasan di kalangan para ulama bahwa Abu Hurairah mencari ilmu kepada setan, karena mencari ilmunya Abu Hurairah itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka perlu dibedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Itu dua hukum yang berbeda. Ya. Dan pada saat menerima kebenaran tersebut, kalau orangnya itu berbahaya, itu perlu untuk diberikan peringatan. Makanya Nabi mengatakan wahwa kadzub, padahal dia itu pendusta besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditambahkan ya dari pembahasan kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua itu dia adalah punya kemampuan. Kalau dalam bahasa yang lain itu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala mengatakan an yakuna mahirun fi mihnatihi mubtakiron fi asalibi ta'limihi. Ya. Muhibban liwadifatihi wa tulabihi. Ya. Dia ini orang yang mahir di dalam menunaikan pekerjaannya. Ya. Dia ini orang yang mampu untuk membuat uslub, ya, tata cara di dalam mengajar. Dia adalah orang yang cinta dengan tanggung jawabnya dan cinta kepada murid-muridnya. Nah, ini kalau dalam bahasanya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala demikian. Tentang masalah punya kemampuan, itu yang dimaksud kemampuan itu ya kemampuan apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan ilmu, ya dia punya ilmu. Kalau yang diajarkan adab, ya dia punya cara mendidik adab.
Dan ilmu itu kan masing-masing punya cabangnya gitu loh. Ya makanya kalau kalian belajar gitu ya, ya siapa saja kalau belajar, ya, ya jangan kemudian melihat oh itu ada ustadz kita belajar, ya ustadznya itu spesifikasinya apa gitu loh. Ya spesifikasinya fikih, spesifikasinya akidah, spesifikasinya tafsir, ya itu bisa diketahui dengan apa? Dulu dia belajar tentang ilmu-ilmu tersebut. Jadi enggak kapan setiap ustadz kemudian tahu-tahu punya ilmu seluruh cabang ilmu. Itu namanya Syekhul Islam. Itu bukan sekedar profesor, tapi guru, profesornya para profesor kalau istilahnya itu. Ya enggak seperti itu. Makanya kalau di kajian-kajian awam itu, orang awam itu kadang dia ngundang itu nggak mempertimbangkan ini yang diundang itu dia ahli tafsir, dia ahli fikih, ahli faraid atau ahli apa nggak tahu, pokoknya yang penting ustadz gitu. Apalagi kalau lucu gitu lah, udah diundang, harganya mahal ndak apa-apa, walaupun kalau pulang ndak dapat apa-apa kecuali semangat. Ya dapat semangat bagus. Tapi yang namanya semangat itu ibarat kuda, kalau nggak pakai kacamata itu akan nabrak sana nabrak sini. Ya makanya menuntut ilmu itu ada fun-nya sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu kan ada guru mata pelajaran matika, ada sendiri. Guru mata pelajaran bahasa Inggris ada sendiri kan gitu. Ya. Dan beda ya, beda seperti itu. Bahkan di dalam pendidikan anak-anak pun ada bidangnya sendiri, ada ini di cabang PAUD apa bidang PAUD, ini ada PGSD gitu. Dan beda. Kalau latar belakangnya pendidikan itu dalam mengajar juga beda. Kalau S1 belum mengambil akta 4 ya ngisinya kayak anak SD tapi ngajarinya kayak ngajari mahasiswa. Ya bundet murid SD-nya. Nah, dia butuh belajar cara mengajar anak SD. Itu ada ilmunya sendiri. Demikian pula ilmu agama. Ilmu agama. Makanya ya, dia punya kemampuan ya, kalau misalnya kemampuan tahfidz. Lawang misalnya yang jadi ustadzah enggak hafal Quran ya, atau belum pernah selesai baca Quran dari awal sampai akhir di hadapan guru. Kebanyakan baca sendiri, ini repot ini ya, repot. Bagusnya ya dia belajar di hadapan seorang guru dari awal sampai akhir ya. Juga dia pernah memang mempelajari bagaimana cara mengurus tahfidz, mendidik anak supaya bisa hafal Quran itu butuh ilmu sendiri ya. Ya. Nah, jadi yang punya ilmu itu, kalau enggak punya ilmu coba-coba ya nghabiskan waktu, nghabiskan biaya, tenaga, pikiran gitu loh. Karena fakidu syai' lam yu'ti, orang yang enggak punya sesuatu tuh enggak bisa memberikan apa-apa gitu. Allah berfirman ya tentang masalahnya, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, inilah jalanku, aku mengajak taat kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu. Yang seperti itu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, artinya beliau di dalam mengajak ya, dalam mengajak manusia untuk taat pada Allah itu pakai ilmu. Bahkan kalau beliau mengajak dengan tanpa ilmu, itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditarik ulat lehernya. Ya. Tidak diperbolehkan walaupun itu seorang rasul. Makanya Nabiullah Muhammad SAW pernah suatu saat ditanya ya oleh orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah ini yang ngompori adalah orang-orang Yahudi dari Madinah. Coba kalau dia memang nabi, tanyakan perkara ini. Tanyakan 3 perkara ini dan itu.
Nah, Rasul alaihi salatu wasallam waktu itu beliau bersabda, ya besok akan saya jawab, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ternyata berhari-hari tidak turun wahyu, Nabi tidak bisa menjelaskan. Akhirnya orang musyrik mengatakan, oh memang kamu itu pendusta, kamu itu bukan Nabi dan yang lain sebagainya. Sampai Nabi benar-benar sedih karena nggak bisa memberikan jawaban. Setelah itu Allah turunkan surat Ad-Duha, ya, surat Ad-Duha, ya. Sehingga setelahnya Nabiullah Muhammad SAW bisa memberikan jawaban kepada mereka. Jadi itu Nabi. Jadi beliau menyampaikan itu enggak kemudian atas keinginan beliau sendiri ya, tapi ada bimbingan ilmu ya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW pada saat beliau berdakwah, mau mendakwai orang-orang Yaman, tugas berdakwah itu sebenarnya tugasnya siapa? Kan tugasnya Nabi, tugasnya Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah itu kan juga terbatas gitu, umurnya terbatas. Kalau beliau diutus untuk seluruh umat manusia, kan tidak mungkin Nabi datang sendiri ke Amerika, Nabi datang sendiri ke Eropa, Nabi datang sendiri ke Afrika, kan tidak seperti itu. Allah menjadikan umat ini bertanggung jawab untuk membawa risalah dakwah, yaitu membantu Nabi untuk menyampaikan risalah, sehingga hukumnya fardhu kifayah. Makanya Nabi pernah pada saat berkeinginan untuk mendakwai orang-orang Yaman, beliau menunjuk Mu'ad bin Jabal, diutus ke negeri Yaman. Diterangkan beliau diutus ke negeri Yaman itu sebagai wakil Nabi, sebagai wakilnya Rasulullah untuk berdakwah. Ya, kemuliaan dari wakil itu bisa diketahui dari yang diwakilinya. Kalau yang diwakili itu Rasulullah, Masya Allah gitu loh, berarti yang mewakili juga punya kemuliaan gitu loh. Dan Rasulullah tidak sembarangan, tidak dipilih sahabat-sahabat yang lain atau orang-orang yang ilmunya di sekitar Nabi, atau orang yang mendatangi Nabi sekali dua kali seperti orang Arab gunung dipilih untuk dakwah, enggak, tapi dipilih Mu'ad bin Jabal gitu loh. Itu praktek balighu ani walau ayah, ya seperti itu. Praktek sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, seperti itu prakteknya. Ya, karena yang dimaksud balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, yang dimaksud sampaikan dariku dari Nabi itu ada dua syarat. Syarat yang pertama, yang disampaikan itu benar-benar sahih dari Nabi, bunyinya dari Nabi. Yang kedua, pemahamannya dari Nabi. Artinya yang disampaikan pemahamannya itu seperti yang difahami Nabi. Oleh karena itu, kalau dari kalangan ahlul hadis ya, ahlul hadis itu seperti para imam-imam ahlul hadis itu, mereka menghafal saja. Hadis itu dihafal, kemudian dengan ilmu hadis dihafal, dijaga sampai dikatakan hadisnya sahih. Tapi kalau nanti hadis itu difahami ini ada makna akidah, ada pembahasan akidah, ada pembahasan fikih, itu nanti sudah ulama ahli fikih. Makanya orang yang menghafal hadis dari Nabi itu terkadang pada saat menyampaikan, orang yang disampaikan bisa lebih paham dibandingkan yang menyampaikan. Ya, seperti itu. Makanya kenapa yang terkenal kok Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad. Padahal Imam Malik ini kan juga ngambil hadis kan dari rawi-rawi sebelumnya. Tapi rawi-rawi sebelumnya kan nggak begitu terkenal gitu loh. Karena rawi-rawi itu kebanyakan dia menyampaikan sekedar hafalan. Pemahaman tidak sepemahaman Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad memang beliau ahli dalam masalah akidah, dalam masalah fikih ya, dalam masalah-masalah yang lain. Nah, masing-masing ada istilahnya cabangnya sendiri. Ya. Maka di situ dipilih Mu'ad bin Jabal. Ya.
Sehingga pada hadis yang B itu ya, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda kepada Mu'ad bin Jabal dalam riwayat Imam Muslim, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tata'uhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Jadi Nabi bersabda, sungguhnya engkau wahai Mu'ad bin Jabal, kamu itu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini disampaikan Nabi tentang kondisi orang yang akan didakwai. Artinya Mu'ad, karena beliau sudah punya ilmu yang sangat banyak, siap-siap kamu untuk menghadapi subhat-subhat, bantahan-bantahan dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Siap-siap. Dan untuk bisa menguasai subhat dari orang Yahudi dan Nasrani itu disyaratkan menguasai 2 surat. Surat apa? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Berikut penafsirannya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kapan menguasai kedua surat itu bisa membantah. Ya, membantah dengan baik. Ya, dengan menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak perlu ngulik-ngulik Injil. Enggak perlu ngulik-ngulik apalagi Taurat, tidak perlu. Kalau orang sekarang kan mah ngulik-ngulik Injil, ngulik-ngulik Taurat kan gitu. Padahal orang sekelas Umar bin Khattab saja pernah suatu saat bolak-balik Taurat, Nabi marah. Padahal Umar itu alim. Pada saat Umar membolak-balik lembaran Taurat, beliau marah. Orang yang diizinkan untuk membolak-balik Taurat dan Injil dari sisi bahasa dengan pengawasan Nabi itu hanya satu sahabat, namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu kalau ada surat datang dari pendeta, dari rohib, dari orang Yahudi Nasrani, itu nanti sampai di hadapan Zaid bin Thabit dibaca, diterjemahkan ke bahasa Arab. Isinya subhat semua di situ. Membantah Nabi begini-begini. Kemudian Nabi menjawab. Nah, oleh Zaid bin Thabit jawaban Nabi diterjemahkan ke bahasa Yahudi, kadang bahasa Nasrani. Makanya beliau itu adalah sekretaris Nabi, karena memang belajar bahasanya beliau pakar bahasa. Dan pakar bahasanya itu bahasa yang luar biasa. Karena hanya 14 hari belajar bisa menguasai bahasa Ibrani dan Syriani. Ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris saja dari SMP sampai SMA yang grodal gradul gitu. Belajar bahasa Arab nahwu itu juga grodal gradul. Ya. Sorof gitu loh, juga demikian. Makanya perlu dipraktekkan ya. Nah, jadi supaya siap-siap. Nah, tentunya kalau arahan seperti ini disampaikan kepada Mu'ad tepat. Kenapa? Karena Mu'ad punya ilmu. Jadi begitu dikatakan siap-siap kamu akan berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani, itu tidak perlu diajari karena sudah belajar. Tapi kalau belum pernah belajar, ya cuma di sana ada Yahudi dan Nasrani, ini gimana ngadepinya? Masih akan ngawur tanpa kaidah. Kemudian Nabi bersabda, uslubnya, maka jadikanlah perkara pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah. Ya. Jadi ada urutan. Ini menunjukkan dakwah tauhid itu dakwah yang paling pertama dan paling utama. Kenapa tauhid itu paling penting? Karena tauhid itu ilmu berkaitan dengan Allah. Mulianya ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang diilmui. Misalnya ya, ilmu tentang membuat es jus. Kemuliaannya tergantung dari nilai es jus itu. Es jus itu kalau dijual berapa? 3.000, 7.000. Ya nilainya segitu. Tapi kalau ilmu yang dipelajari itu ilmu kedokteran. Harganya 200 juta. Nah, kalau masuk faktor kedokteran itu rata ya 150, 200.
Nah, tergantung dari kemuliaan ilmu. Nah, tapi kalau yang diilmui itu Allah, wah ini ilmu yang paling mulia. Makanya ilmu yang paling mulia itu akidah. Ilmu akidah. Walaupun orang itu di masa sekarang sering, saya hidup di kampung kampung pondok pesantren, saya hidup di kauman itu, amma tauhidu fahimnahu, adapun tauhid saya sudah paham, wis ket lahir ngelotok, ya, itu, kadang seperti itu. Kita kalau dengar orang seperti itu, kita tanya, ente siapa? Anak Nabi bukan, anak Rasul bukan, ya. Kita tahu Yahudi itu keturunannya siapa? Nabi Yakub. Toh terjadi seperti itu. Yang bersama dengan Nabi Musa itu siapa? Orang-orang terpilih. Fadoltukum alan alamin. Aku telah utamakan kalian dari seluruh makhluk di waktu itu. Tapi lihat patung patung Samiri, ya, potong sapi. Ya, Samiri yang bikin patung sapi, ya, langsung minta dibikinkan patung sapi. Ya. Nah, bahkan sahabat Nabi yang baru masuk Islam suruh minta kepada Nabi bikinkan Datu Anwat. Dikira syirik itu mungkin nyembah patung saja. Dikira syirik itu hanya orang dia sujud di kuburan misalnya, seperti itu. Disangkanya itu. Ya, padahal orang dia mengatakan misalnya Masya Allah wasyikta saja dia sudah syirik. Walaupun syiriknya kecil, bukan syirik besar. Nah, kemudian fa'in atau ukalidzalik fa'alimhum anallaha ta'ala iftarodo alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka itu sudah mentaati kamu di dalam perkara tersebut, ya, yaitu la ilaha illallah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 kali sehari semalam. Ya, berarti kalau ngajari sholat apa cukup ruku bergedang? Hanya makmum ikut, enggak, diajari rukun-rukun wudhu, tidak cuma sholatnya, wudhunya diajari, cara bersucinya diajari, ya. Kemudian kalau sholat itu yang wajib apa saja, yang rukun apa saja, yang sunat apa saja, ya, itu dipelajari semua. Kalau lupa dengan sengaja, kalau lupa karena lupa kemudian dia meninggalkan yang wajib, apa yang mesti ditunaikan, ya. Kalau kemudian meninggalkan yang rukun, apa yang mesti ditunaikan, itu berkaitan hukum-hukum sholat semua. Hukum sholat ya. Nah, ini mesti mengetahui, apalagi jadi imam, ya gitu. Nah, jadi tahu masalah itu. Nah, ya. Kemudian, ya, fa'in atau ukalidzalik, kalau mereka sudah taat dalam urusan tersebut, ajarkanlah, fa'alimhum, ya, ajarkan kepada mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftaradha alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi Allah telah mewajibkan mereka itu sedekah wajib yang disebut zakat, yang diambil dari orang kaya di tengah mereka dibagikan kepada orang miskin di tengah mereka, ya. Maka di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya lanjutan hadis ini masih ada. Nah, mengambil harta zakat itu kan harus harta pertengahan, tidak boleh harta yang bagus. Maka Nabi memperingatkan, karena ini urusan amanah, harta itu hijau warnanya. Makanya sering ada istilah, kalau orang itu lihat uang 100.000, hijau matanya. Artinya hijau itu sudah lupa apa saja, pengen ngambil gitu loh. Nah, pengen ngambil. Ya.
Ini sekelas sahabat pun dinasihati. Wa iyaka wa karoima ambalihim. Hati-hati kamu dengan harta-harta mereka yang bagus-bagus. Nek ngambil zakat ojo sing api-api. Ini menunjukkan urusan agama itu terkadang tipis dengan urusan seperti ini ya. Ya, tipis. Ya, makanya kalau kita lihat ya, dunia yang cenderung glamor, cenderung memang memperturutkan dunia, kok kemudian hal yang berbau, yang berkaitan dengan agama dimasukkan situ, mesti jadinya nanti nggak karuan. Contoh misalnya ustadz selebritis ya. Selebritis itu kan orang selebrasi gitu. Selebrasi itu yang menampakkan saya begini, saya begitu kan gitu. Nah, kalau dakwah kan tidak seperti itu, ya. Sehingga terkadang terjadi ketimpangan, ya. Ketimpangan maksudnya apa? Menganjurkan tentang hidup sederhana, menganjurkan tentang qanaah. Tapi nanti kalau diundang 5 menit 5 juta, kan nggak nyambung nih. Ya, nggak nyambung. Sudah nanti kalau mengadakan kebaikan dengan keluarga langsung berfoto ditampakkan di Instagram di mana-mana gitu loh ya. Nah, sehingga nanti banyak like, banyak pujian. Nggak tahu seperti itu. Padahal sering menasehati ya seperti itu. Akhirnya nggak nyambung karena memang dakwah itu bukan biahnya nggak di situ gitu loh. Dakwah itu biahnya nggak di situ. Ya, biahnya. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan tadi bersabda wa iyyaka wa qaraima ambalihim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wattaqi da'watal madlumi. Hati-hati kamu dengan doa orang yang dizalimi. Kenapa? Karena ngambil harta yang bagus itu bentuk kedoliman di dalam mengambil zakat. Ya, sehingga Nabi bersabda wattaqi da'watal madlumi. Kenapa? Ya, dikarenakan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi ta'ala hijabun. Karena antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Artinya tidak hijab pasti dikabulkan. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan walau kana kafiron, sekalipun yang dindolimi kafir. Kafir itu kalau doa ada keadaan-keadaan yang disebut oleh Allah dikabulkan. Pertama, dalam kondisi dindolimi itu dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan. Kemudian yang kedua, dalam kondisi keterdesakan yang luar biasa. Itu kalau mereka berdoa dikabulkan oleh Allah, manakala doanya tulus. Makanya Allah menyebutkan orang musyrik wa idza ghasiyahum maujun kaddulali, ya, da'awullaha mukhlisina lahudin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Itu Allah berfirman seperti itu. Jadi Allah berfirman tatkala menggulung mereka itu ombak yang gedenya seperti gunung di lautan sana, pada saat orang-orang musyrik itu mengendarai kapal, ya, bukan mengendarai ya kendaraan, ini kapal namanya menakodai kapal, sedang berada di atas kapal. Karena mereka itu melihat begitu besarnya ombak, sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Mereka da'awullaha mukhlisina lahudin. Mereka segera berdoa menyeru Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agama. Maksud agama di sini doanya itu ikhlas. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, sebagian mereka kemudian mentauhidkan Allah tetap lurus. Tetapi dalam ayat yang lain disebutkan idahum yusrikun, tiba-tiba mereka kembali kumat syirik lagi. Ya, dari situ
nampak ya bahwa pada beberapa keadaan doa orang musyrik itu dikabulkan. Doa orang musyrik itu dikabulkan. Oleh karena itu, kalau ada sebutan bahwa doa tidak akan dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, ya, itu yang dimaksud oleh para ulama bukan tidak dikabulkan secara mutlak, secara sempurna, benar-benar tidak dikabulkan, bukan, tapi itu untuk membuat lari dari perbuatan haram, dari makan haram, minum haram, memakai pakaian yang haram, ya, sehingga yang demikian itu bisa menjadikan doanya itu walaupun dikabulkan tetapi kondisi-kondisinya sangat sulit gitu. Tapi bukan berarti tidak dikabulkan. Makanya hati-hati ya nanti kalau misalnya ada orang pegawai bank plecet atau online itu kok bertobat, itu kemudian dia minta nasihat, kok kemudian kalian nasihati banyak doa, doa saya kan tidak dikabulkan. Nah, itu tidak bijaksana gitu loh, ya, bijaksana. Karena babnya namanya bab tanfir, ya, bab membikin lari. Kemudian dari situ kita lihat dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan itu pengajar, itu orang yang mengajar itu kan dia memang masuk dalam cakupan amar ma'ruf nahi mungkar secara khusus, yaitu mengajar. Dan kita tahu syarat dai itu ada 3. Syarat dai itu memiliki ilmu syar'i pertama, yang kedua mengetahui kondisi yang didakwai, yang ketiga mengetahui cara berdakwah. Nah, tentang memiliki ilmu syar'i ini pada dalil yang di atas, ya, pada firman Allah dalam surat Yusuf itu ala basirotin, pada lafaz ala basirotin. Pada hadis Mu'ad bin Jabal, itu dipilihnya Mu'ad bin Jabal karena Mu'ad bin Jabal itu alim. Kemudian mengetahui kondisi yang didakwai, Nabi memberikan arahan kepada Mu'ad bin Jabal bahwasanya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Yang ketiga, mengetahui cara berdakwah. Urutan-urutan dakwah itu ada ilmunya. Ya. Kemarin itu sempat ada pertanyaan seperti ini. Ustadz, bagaimana terjadinya kondisi seperti ini? Apakah ini tanda akhir zaman gitu? Ya, sebenarnya tanda akhir zaman itu sudah ada sejak zaman dulu. Zaman Nabi meninggal itu sudah ada tanda akhir zaman. Tetapi memperhatikan sebuah dalil kemudian dikenakan di dalam sebuah kejadian, itu kalau orang tidak tahu ilmunya itu bisa nanti suka nebak-nebak, meramal-ramal, oh ini, akhirnya itu akan bentuk sikap, sehingga dulu misalnya diyakini ada bahwa setelah Mulkan Jabrian itu kan nanti akan ada Imam Mahdi, ya, yang khilafah gitu loh. Wah, karena yakin kalau Imam Mahdi itu sudah mau muncul, ini Mulkan Jabrian, ya sudah siap-siap. Akhirnya rumahnya dijual, siap-siap menyambut Imam Mahdi. Ditunggu-tunggu, nggak datang-datang gitu loh. Lah itu kan sudah menjadi dia hartanya habis sampai jengkel dan yang lain sebagainya. Lah ini orang nggak paham, nggak bisa membedakan hadis khobar dengan hadis hukum, ya. Hadis khobar dengan hadis hukum itu beda. Makanya dulu Yahudi sengaja, karena besok Nabi itu muncul di kota Madinah, kota yang banyak kurmanya, mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah sampai bergenerasi. Nama mereka nama Arab, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, kemudian dan yang lain sebagainya, nama-namanya nama Arab semua. Karena mereka sudah bergenerasi tinggal di kota Madinah, bahkan sebelum Nabi ada di situ. Karena nanti di situ Nabi akan muncul. Mereka ingin ngetrik supaya nabinya lahir dari mereka. Ya. Jadi mereka mensikapi hadis khobar tapi bersikap dengan hukum.
Jadinya ya seperti itu. Sudah dinanti-nanti bergenerasi, ya beratus-ratus tahun, ternyata nabinya bukan dari mereka. Ternyata sudah datang jauh-jauh, tinggal di sana, justru menentang Nabi. Inginnya ikut Nabi, malah jadi nentang Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak mensikapi di atas hukum, tapi mensikapi khobar. Dijadikan sebagai sikap khobar tersebut. Harusnya kalau mereka mau mensikapi hukum, mereka tidak perlu nanti nyari-nyari di Madinah ada Nabi. Tidak perlu. Mereka tinggal ikuti ajaran Nabi Musa dengan penuh kepatuhan, selesai. Kalau mereka lurus di dalam mengikuti ajaran Nabi Isa, begitu nanti Nabi Muhammad SAW turun atau diutus oleh Allah, niscaya mereka akan dipilih oleh Allah. Lah mereka malah caranya ngetrik gitu. Akhirnya nggak dapat. Ngetrik sambil menghina lagi. Aus Khazraj dihina. Besok akan datang Nabi akhir zaman. Kami akan bersama dengan Nabi tersebut untuk memerangi kalian. Wong Nabi nirung teko, wis omongnya gede gitu. Begitu Nabi ini teko, malah yang terjadi sebaliknya. Aus dan Khazraj ikut Nabi, yang Yahudi gigi jari. Justru yang terjadi, Aus dan Khazraj bersama Nabi memerangi Yahudi. Yahudi menjadi kaum yang terhina. Kenapa? Karena nyikapi hadis atau riwayat dari mereka itu dari sisi khobar, bukan dari sisi ilmu, bukan dari sisi hadis hukum. Kita tahu bahwa tentang fase umat Islam terakhir itu Imam Mahdi itu benar, tapi itu bukan hadis yang bicara tentang hukum berkaitan dengan khobar. Hadis yang bicara dengan hukum itu saat ini kita dapati banyak pemimpin dolim, ya toh? Bagaimana sikapnya terhadap pemimpin dolim? Itulah hadis hukum. Bukan malah menyikapi khobar. Oh besok pemimpin ini bakal diginikan, bakal ditaklukkan Imam Mahdi. Ini nggak sah kepemimpinannya. Ayo kita berontak. Mestinya kan seperti itu pikirannya. Itu karena bodohnya gitu loh. Karena tidak di atas bimbingan para ulama. Tidak di atas bimbingan. Wong Yahudi yang ada di Madinah saja udah gigi jari, kok malah ngajak tiru-tiru gitu kan piye gitu loh. Ya, harusnya nggak seperti itu. Ya, makanya Nabi pada saat ada pemimpin-pemimpin dolim itu Nabi sudah bersabda, ya, bahwa kelak itu ada pemimpin yang mereka ini yahtaduna bi ghairi hadyi, ya, mereka ini mengambil petunjuk dengan selain petunjukku, ya, wala yastannuna bi sunnati, mereka tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Di tengah mereka akan ada lelaki-lelaki yang hati mereka itu hati syaitan, ya, yang berada pada jisim anak Adam. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman bertanya, kalau aku yang seperti itu aku dapati, keadaan seperti itu aku dapati, gimana sikapku ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW cuma bersabda, tasma' wa tuti, kamu dengar dan kamu taati. Wa in duri bantohruk wa ukhida maluk, walaupun punggungmu diinjak, walaupun hartamu diambil, dirampas, maka tetap kamu dengar dan kamu taat. Itu riwayat Al-Imam Muslim, ya, riwayat Al-Imam Muslim. Jadi itu hadis bicara hukum. Jadi konteksnya kita nggak usah bingung-bingung gitu loh. Wah, apalagi nebak-nebak. Oh besok benderanya putih. Oh itu sudah ada benderanya putih. Oh itu benderanya hitam. Ada tulisan la ilaha illallah. Oh berarti itu Taliban gitu. Nah, orang kok senengannya nebak-nebak gitu loh, ya. Engkau setelah nggak terjadi gigi jari gitu. Akhirnya bikin takwil, ya cuma berusaha kok. Lah ente siapa gitu? Bukan untuk hal yang berkaitan dengan umat, masalah umat besar, yang masalahnya besar, mafsadatnya besar, itu Allah tidak akan pernah menjadikan sebab untuk kemudian umat ini selamat kecuali melalui orang besar pula, ulama. Tidak mungkin kalau tidak. Ya, kalau dia bukan ulama, orang kecil mau mimpin apa gitu loh. Tapi kalau dia ulama
Dan masya Allah ulama itu kalau dilihat sabarnya, ya itu luar biasa, nggak usah ditanya, nggak usah, ya. Coba saya kasih contoh satu saja. Rasul alaihi salatu wassalam itu sudah dapat janji dari Allah kalau kelak akan memasuki kota Mekah, akan menguasai kota Mekah. Bahkan Nabi sampaikan pada sahabat. Kemudian Nabi tetap berusaha menunaikan perjanjian Hudaibiyah. Beliau tidak kemudian, oh ini pasti menang, pasti masuk kota Mekah, kita serang saja. Tidak, beliau bicaranya melalui hukum. Karena hukumnya perjanjian Hudaibiyah, ya beliau tunaikan perjanjian Hudaibiyah. Bukan trik-trikan, bukan. Beliau tunaikan isi perjanjiannya. Sampai suatu saat beliau mau berhaji. Begitu haji tertahan di Hudaibiyah. Kan itu kan? Sampai terjadi perjanjian Hudaibiyah. Sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah, itu Nabi sudah berjanji kepada para sahabat akan masuk kota Mekah. Ternyata dihadang di Hudaibiyah, terjadi perjanjian Hudaibiyah. Dan di situ beliau tidak kemudian mempermasalahkan, kan mau masuk Mekah, kan kau masuk Mekah sebagai janji Allah. Tidak. Beliau menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Isinya kayak gitu. Sampai Umar saking marahnya menarik jenggot Nabi, bukankah engkau mengatakan kita akan masuk Mekah? Pertanyaan Umar seperti itu. Umar mengatakan iya, tapi bukan hari ini, kata Nabi. Seperti nagih, seolah-olah Nabi dianggap kok omongannya beda gitu loh. Omongannya beda. Bukankah engkau mengatakan kita akan masuk kota Mekah? Iya, tapi bukan hari ini. Coba kalian lihat. Nabi yang dijanjikan, beliau sabar menunggu perjanjian Hudaibiyah sampai selesai, sampai terjadi Fathul Makkah. Itulah kesabaran seorang yang punya ilmu. Ya, kalau orang yang nggak punya ilmu dijanjikan, misalnya dijanjikan kamu besok jadi raja, kamu bakal jadi raja, itu langsung ngumpul ke masa, saya akan jadi raja. Berarti raja-raja yang ada nggak diakoni gitu loh. Mesti akan seperti itu, karena dia membahas janji dari sisi khobar, disikapi sikap. Nah ini salah. Makanya Nabi Yusuf, waktu beliau itu diberi khobar oleh Allah, mimpi kalau nanti akan bersujud bintang dan bulan, yang itu takwilnya adalah orang tua dan saudara-saudaranya. Ya beliau tidak kemudian serta-merta ngomong sama saudaranya, ayo sujud sama saya. Enggak. Beliau tetap bersabar menjalani apa yang menjadi ketentuan Allah sampai dicemplung ke sumur, dijatuh. Bahkan beliau sampai di fitnah sudah meninggal. Dan begitu beliau bersabar sampai menjalani ujian-ujian, sampai di penjara, sampai beliau menjadi seorang pembesar. Nah, begitu takdir Allah itu berlaku, semua menghormat kepada beliau. Beliau mengatakan hadza ta'wili, hadza ta'wilu. Ini adalah takwil dari mimpi yang beliau dahulu bermimpi, ya, tentang bintang-bintang dan matahari bulan bersujud kepada beliau alaihissalam, ya. Nah seperti itu gitu loh. Jadi malah jangan dibalik-balik gitu ya. Nah, maka mesti dibedakan antara hadis itu khobar dengan hadis hukum, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita tutup, bahwa syarat menjadi dai ada 3 tersebut. Berarti kalau seorang guru yang dicari, dia punya ilmu yang diajarkan. Kalau kalian mau nyari orang yang bisa ngajar Quran, ya belajar sama yang punya ilmu Quran. Kalau mau belajar fikih, pada yang punya fikih, ya. Biasanya kalau di pondok sudah ada spesifikasinya sendiri-sendiri. Di sekolah juga ada seperti itu. Dia mengetahui ilmu syar'i. Kedua, kemudian mengetahui kondisi yang didakwai. Artinya kalau anak-anak, ya cari dari ustadz-ustadz yang memang dia punya spesifikasi bisa ngajar anak-anak, ya, ngajar anak-anak.
Ya kalau kita cari seperti orang seperti Rasulullah ya katanya susah gitu loh. Rasulullah kan bisa ngajar dari orang sepuh sekali, orang yang kurang sepuh sedikit gitu, orang yang kemudian masih muda, orang yang masih anak-anak, orang yang ngambekan itu pun oleh Nabi bisa diajar gitu loh. Gitu. Jadi kalau Nabi SAW mengajari seluruh jenis sifat manusia, beliau punya kemampuan, ya, beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mendidik, di dalam mengajar, demikian pula mentarbiyah, ya, sehingga mengetahui cara berdakwah ini adalah menjadi sebuah keharusan. Maka carilah guru yang seperti itu. Caranya gimana? Dilihat dari pengalaman. Caranya gimana? Dilihat dari murid-muridnya gitu. Paling enak nyari guru itu lihat muridnya gitu. Udah paling enak, nggak usah pusing-pusing. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustadz Abutis Enggar Suprantoro Hafizullah atas ilmu yang telah diberikan. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa online maupun offline, baik yang mau bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ahwan, Ana izin bertanya. Ana ingin bertanya tentang ilmu yang paling mendasar yang harus dipelajari untuk seorang penuntut ilmu yang masih awal atau awam. Terus bagaimana cara untuk kita dapat mengetahui apakah itu ada subhat atau tidak, dan Ahwan Ustadz, bagaimana cara Ahwan nggak jadi aja Ustadz, Ana itu cukup saja. Yang kedua gimana? Yang kedua Mengetahui apakah tentang hal yang subhat. Oh, subhat. Iya, Ahwan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang yang pertama tadi, pertanyaannya adalah tentang apa? Oh, ilmu yang dipelajari di awal itu. Ilmu yang dipelajari di awal itu dia tetap akidah, ya. Dan akidah itu ya dari kitab-kitab yang ada yang bagus dipelajari seperti Al-Ushulus Salasah, kemudian Qawaidul Arba', menginjak nanti kepada kitab Tauhid. Kalau yang agak rumit sedikit itu nanti Kaswa Subhat. Tapi patut untuk ditambahkan itu adalah kitab Tadirul I'tiqad, ya, An Adronil Ilhad, itu karya dari Al-Imam Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Karena di situ banyak persoalan-persoalan yang sifatnya kontekstual sampai saat ini masih kita bisa melihat gitu. Dan di situ ada bagaimana cara menyingkap tentang kenapa terjadi bentuk-bentuk kesyirikan. Di situ dalam kitab Tadirul I'tiqad ini luar biasa, ya, isinya. Nah, itu yang dipelajari gitu loh, ya. Walaupun kalau kemudian untuk nanti lanjutan ada kitab-kitab yang lainnya, tapi
kitab-kitab itu insya Allah sudah mencukupi sebagai sebuah dasar. Nah, kalau di dalam pembahasan, karena kita mesti mengetahui 3 perkara yang wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan kan, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian mengenal agama. Maka pada pembahasan mengenal Rasul itu ya kita belajar tentang mengenal Nabi itu dari kitab sirah yang paling sederhana gitu, seperti misalnya Sahih Sirah Nabawiyah atau Sahih Sirah Nabi dari Al-Imam Al-Alamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau kalau yang terkenal di pondok itu namanya kitab Nurul Yakin ya. Kemudian kalau mengenal agama itu fikih yang paling ditekankan fikih ibadah, yaitu kaitannya dengan sholat ya. Sholat ya yang berangkai dengan sholat apa saja, kayak semacam toharoh, air ya, kemudian dan yang semisalnya mandi ya, karena itu berkait juga dengan ibadah nanti ya. Sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Adapun yang sifatnya ilmu-ilmu yang lain itu ada ilmu yang wajib dipelajari fardu ain itu ada 4 ya. Yang pertama itu tentang masalah usulul iman, yaitu akidah. Yang kedua masalah hukum-hukum, itu masalah fikih, terutama fikih ibadah. Kemudian yang ketiga itu haram yang 5. Haram 5, karena haram 5 itu terkumpul keharaman yang lain pada 5 ini ya, sehingga mesti mengetahui apa yang hukumnya haram itu apa saja, sehingga tidak terjatuh di dalamnya. Haram yang 5 ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, yaitu pertama adalah perbuatan keji ya, fawahis, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian bentuk-bentuk dosa, ism. Kemudian bentuk pelampauan batas, melampaui itu batas. Kemudian kesirikan, pembahasan seputar masalah kesirikan ini masuk dalam ranah akidah ya. Kemudian yang terakhir mengatakan tentang Allah ya, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Ini adalah pembahasan seputar yang mengumpulkan seluruh dosa jenis yang kelima ini. Itu hukumnya fardu ain ya, tentang masalah ini. Dan kemudian yang keempat itu hal yang berkaitan dengan aktivitas dia, yang kalau dia bodoh dia akan terjatuh pada dosa, seperti jual beli. Dia paham tentang masalah jual beli, hukum jual beli. Kalau dia menikah, dia paham tentang hukum-hukum pernikahan, sehingga nanti tidak melakukan ini itu ya, melakukan sebenarnya sudah haram untuk dikumpuli karena melakukan ucapan seperti ini ya, tapi dia masih mengumpuli padahal pernah mengatakan demikian. Nah, ini akan terjatuh pada perkara yang tidak selayaknya. Dan kadang ada di dalam muamalah itu hal-hal yang kadang mirip seperti riba tapi bukan riba, namanya denda ya. Denda, tapi denda itu bukan riba gitu loh. Contoh misalnya seorang dia gosok, dia mengambil barang orang lain, merampas barang orang lain, kemudian dia bertobat, atau mungkin dia ketangkap, dia pada saat terjadi islah dengan orang yang punya barang, itu orang punya barang boleh untuk menuntut lebih dari barangnya. Misalnya harganya 10 juta, setelah dirampas karena rusak menjadi 5 juta, dia boleh menuntut 50 juta, boleh. Itu bukan riba itu namanya ya, itu namanya pembahasannya ada sendiri ya. Atau kalau seorang dia misalnya pinjam sesuatu tapi dalam bab muamalah, namanya fidimah, bukan hutang piutang tapi fidimah. Misalnya sewa sesuatu ya, dia nyewa seminggu, kemudian sampai sebulan 2 bulan tidak dibalikkan, maka pihak yang menyewakan itu boleh dia untuk mengenakan denda dari kerugian yang dia dapat karena barangnya nggak dikembalikan. Itu boleh. Kalau sampai peradilan itu nanti bisa misalnya mengganti barang masih harus dendanya sekian dan itu bukan riba. Nah, itu perlu diketahui dalam bab fikih, bahasan bab fikih. Itu kalau 3 perkara ini yang paling penting ya. Ternyata fikih di sini alhamdulillah sudah ada pelajaran fikih ya. Kemudian akidah ya, kalian cari pelajaran akidah gitu ya. Kemudian masalah sirah ya, sirah ini sebenarnya bisa diselingkan di sisi keduanya kalau memang belum ada gitu loh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang subhat. Subhat itu adalah kerancuan.
kerancuan yang ada pada sesuatu. Bisa kerancuan sesuatu dari sisi hukum, kemudian rancu dari sisi hakikat sesuatu, ya. Maka pembahasan yang sangat berkait dengan syubhat itu kalau pembahasan misalnya untuk dihukumi sesuatu perkara itu sesuai dengan hukumnya, mesti ada tasawur yang jelas supaya tidak terjadi syubhat kalau dari sesuatunya, ya. Namun sering pembahasan syubhat itu dari sisi mengilmui terhadap sesuatu. Ini hukumnya apa toh? Ini sebenarnya apa? Itu bisa muncul syubhat-syubhat. Maka syubhat itu diterangkan oleh dari pembahasan sisi hukum seperti ini, itu ada dua macam sisi syubhat. Pertama, syubhat dari sisi asal dalil. Asal dalil. Dalil ini sebenarnya sahih enggak gitu loh. Sahih. Dalil ini sahih atau enggak? Nah, ini kalau dalil enggak sahih, dia bingung sahih dan tidak tahu, dia sudah kena syubhat dari awal. Dari asal dalil. Kemudian yang kedua, dalil itu bicara masalah bicara masalah itu atau enggak. Dia dari yang mendengarnya, misalnya dia punya pemahaman dalilnya ini, tapi sebenarnya dalil itu bicara masalah itu atau enggak. Contoh misalnya, ya, orang-orang yang seneng jihad, yang seneng mengatakan jihad itu kadang pakai hadis-hadis yang sebenarnya bukan konteks jihad dibawa ke konteks jihad. Atau contoh yang lain itu kisah Ratu Bilqis. Saya nanti memberikan contoh kisah ini karena ini banyak tokoh-tokoh yang sering ngomong gitu. Kalau ingin mengatakan pemimpin wanita itu boleh, itu contohnya Ratu Bilqis gitu. Padahal itu salah jauh karena Bilqis itu kafir. Dia tunduk pada aturan Islam setelah tunduk dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nggak bisa menggunakan orang kafir itu sebagai hujah. Makanya sampai sebagian dari tokoh mereka mengatakan tatkala Nabi bersabda, mengomentari sabda Nabi, tidak akan menang sebuah kaum yang diperintah oleh seorang wanita, dia menolak hadis ini dhaif. Kenapa? Karena Margaret Thatcher itu Perdana Menteri Inggris, nyatanya menang, yang mimpin wanita. Ini orang tidak punya uslub di dalam mengambil hujah ya. Ini tokoh besar ya. Dia mengatakan seperti itu. Maka balik lagi Bilqis. Ayat tentang Bilqis itu khobar, bukan bicara hukum. Ya, bukan bicara hukum. Ya. Nanti kalau misalnya semua khobar-khobar diberlakukan sebagai bicara hukum, seperti Nabi Yusuf kan disujudi oleh 12 keluarganya itu sujud. Berarti itu boleh sujud sama orang lain, ya kan gitu nanti jadinya. Padahal ini masalah kisah yang sudah berlalu. Nah, Bilqis ini bicara khobar, bukan bicara hukum. Ayat yang bicara hukum itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka setiap ada hujah, ada dalil, ada nas, Quran ataupun hadis, bicara apa dulu nas, Quran dan hadis itu. Kalau dia tepat memahami, nas Quran ini bicara tentang ini, berarti dia nggak kena syubhat. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, ayat ini dalil bicara tentang masalah ini, padahal tidak bicara masalah itu, maka sudah kena syubhat. Kalau sudah kena syubhat, mesti pemahamannya nyimpang, nanti amalannya aneh-aneh. Udah otomatis, nggak usah ditanya. Ya. Kalau dari ayat masih mending ya. Kadang ada orang itu cuma dari dengar-dengar pembicaraan. Makanya ada mengatakan Adam itu ketiadaan. Karena tidak bisa membedakan hamzah sama ain. Karena Adam yang dimaksud mereka memahami Adam pakai ain. Ya. Nah ini ayat, ini misalnya nas. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah sisi asal dalil. Yang kedua itu dari sisi penempatan istilahnya itu penempatan dalil, pemakaian dalil. Kalau sudah tahu dalil itu sahih dari Nabi, bicara tentang itu, bicara tentang perkara itu, misalnya bicara tentang wudu, benar masalah wudu, seperti ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu benar sudah bicara tentang wudu, selesai. Sudah. Tatkala diterapkan ini bicara tentang wudu, baru kemudian ini hukumnya apa?
Faksilu, cucilah. Ya, cucilah. Ini hukumnya apa? Apakah wajib, sunat, atau ini rukun? Kalau ilal marofik itu apakah sampai atau cukup berhenti di situ? Lah ini bicara tentang hukumnya. Ya. Kalau dia nggak tahu, dia masih meyakini misalnya, ini pokoknya perintah wajib. Aku yakinnya wajib, padahal belum tentu wajib. Misalnya, wa idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau istri-istri kalian itu sudah suci, maka kumpulilah dia dari arah yang Allah bolehkan. Perintah itu berarti wajib, berarti kalau habis istrinya suci mandi harus dikumpuli, hukumnya wajib. Ayatnya itu. Nah, ini salah meletakkan hukum namanya. Ya, salah meletakkan hukum. Nah, ini berarti apa? Dia punya subhat. Pada dirinya ada kerancuan berpikir yang salah. Kemudian yang terakhir, dari yang kedua itu yang terakhir, itu sisi yang dijadikan sandaran dalil. Itu sisinya apa? Sisi pendalilannya apa? Contohnya misalnya larangan untuk ikhtilat. Larangan ikhtilat ini bisa tidak digunakan dalil untuk larangan zina? Bisa. Kalau ikhtilat saja dilarang, berarti zina lebih dilarang lagi. Kalau misalnya zina disebutkan larangannya, hukumannya zina kamu dirajam, padahal dia belum berzina, kok digunakan ngingkari untuk pacaran, untuk berdua-duaan? Ayat tentang rajam, bukan ayat rajam itu dimansuh ya. Ayat tentang dijilid 100 kali, kayak ayat rajam itu dimansuh, lafadznya tidak ada, tetapi amalannya tetap ada. Maka di situ ada sisi pendalilan dari si mana? Dari si akibat. Artinya kalau kamu seperti itu nanti bisa terjatuh pada zina, akibatnya kamu dihukum seperti itu. Ya, sehingga babnya nanti kaitannya dengan satu daro'e namanya, satu dari'ah. Ya, makanya para sahabat dahulu ada menukil ayat-ayat kufur besar atau syirik besar itu untuk perbuatan syirik kecil, untuk mengingkari syirik kecil. Nah, kalau sudah semua tersingkap seperti itu, berarti dia sudah tidak punya syubhat. Tidak punya syubhat. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dimaksud. Tapi biasanya kerancuan syubhat yang disebutkan, yang ditanyakan itu biasanya berkaitan tentang masalah bid'ah, yang menjadi sumber bid'ah. Karena kalau sudah syubhat itu mesti muncul bid'ah. Makanya bid'ah itu sering dikatakan bid'ah idhofi. Dikatakan tidak punya dalil, tidak. Dikatakan sama sekali tidak punya dalil, tidak. Dia punya sandaran, sebuah bid'ah punya sandaran dari sisi keumuman dalil, dia terapkan untuk kekhususan perbuatan. Jadilah kemudian muncul bid'ah. Ya, makanya dikatakan syubhat itu dia adalah sumber kejelekan yang paling besar di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad Salam, sumber kehancuran manusia itu adalah syubhat. Sampai kalau syubhat itu sudah diikuti, ya nanti jadinya kayak Yahudi itu, Nabi Isa anak Allah, ya. Kemudian Uzair anak Allah, sampai di situ. Pada waktu awal-awal syubhat muncul belum sampai situ, masih gremet gitu loh. Pelan-pelan sampai pada taraf kesimpulan puncaknya Nabi Isa anak Allah. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin demikian ya. Ada? Cukup ya? Baik, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Enggar atas jawaban yang telah diberikan. Dan dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.11, maka beranjaklah kita pada sesi terakhir, yaitu penutup. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta Kamusa yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kemudian kami dari panitia ataupun saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama kajian ini berlangsung. Dan kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.